Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Liberty Talks Suara Kebebasan. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi panjang soal masa depan pasar bebas di Indonesia. Mungkin sebelum memulai, seperti biasa, saya Iman Amirullah, Managing Editor Suara Kebebasan, akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini dan ditemani oleh Kak Saiful dari Indonesia Liberty Society. Suara Kebebasan sendiri merupakan inisiatif aktivisme digital yang dimulai sejak 2015 silam untuk memperkenalkan dan mempromosikan libertarianisme dan dalam bentuk kebebasan sipil, kebebasan dan kebebasan ekonomi di Indonesia melalui kerja-kerja penulisan, diskusi, workshop, kolaborasi, dan penerjemahan. Kami bervisi untuk menciptakan masyarakat yang bebas, sejahtera, dan toleran di Indonesia dan mendukung diskusi terbuka tentang kebebasan dan pasar bebas dalam wacana publik dan proses pembuatan kebijakan. Hari ini kita ditemani Mas Saiful dari Indonesia Liberty Society. Halo Mas Saiful, Halo Mas Iman, apa kabar? Bagaimana nih kabarnya? syukur baik-baik. Oke, mungkin sebelumnya boleh dikenalin apa itu Indonesia Liberty Society, Mas, untuk teman-teman. Oke Mas, mohon maaf tadi karena ada ikomah dulu. Ya, perkenalkan saya Saiful Islam, saya dari ILS. ILS sendiri, Indonesia Liberty Society itu komunitas pemikir, pelajar, dan profesional Indonesia yang memperjuangkan kebebasan individu, pasar bebas, dan pemerintahan yang terbatas. ILS sendiri didirikan sejak 2024. Dan kami percaya bahwa kemakmuran itu lahir kalau setiap orang diberi ruang untuk berkembang sesuai pilihannya sendiri. Manusia itu pada dasarnya harus bebas, bebas dari banyak hal dan ini yang jadi pegangan kami. Dan kami juga melalui diskusi, publikasi, pendidikan dan konten digital kami menyebarkan ide-ide kebebasan kepada generasi Indonesia yang siap bertanya tentang peran negara, pasar dan individu. Jadi mungkin itu perkenalan singkat saya, Mas, tentang saya dan ILS. Terima kasih. Ya, kebetulan memang kita satu visi ya, percaya bahwa kebebasan individu adalah syarat mutlak gitu untuk kesejahteraan gitu. Nah, eh, ini tentu berbalikan ya dengan tren yang kita saksikan hari ini gitu. Rezim hari ini kan punya kecenderungan membawa model ekonomi menuju model anti pasar gitu atau anti kebebasan gitu. Dan yang perlu diwaspadai adalah retorika yang digunakan adalah retorika-retorika populis nasionalis gitu, kayak kedaulatan bangsa, melawan oligarki, terus eh, untuk rakyat miskin, untuk rakyat desa, dan you can name it lah. Banyak sekali retorika-retorika populis nasionalis yang digunakan dan sebenarnya kenapa sih Mas ini berbahaya gitu? Karena saya sempat baca di tulisan Masnya juga ya bahwa Indonesia kan sedang ada apa ya economic turns ya istilahnya berbalik gitu. Kita makin menuju ke model yang sentralis gitu. Betul betul. Sebetulnya mari kita diskusi soal ini gitu. Kita tren seperti ini sebetulnya sudah muncul sejak awal Republik ini berdiri. Tentu saja. Tentu. Karena ya peranan konstitusi dan para founding fathers kita. Tapi yang ingin saya soroti sebetulnya begini. Kita dapat memaklumi dengan begitu banyaknya kegagalan. Ketika kegagalan itu lahir, belum ada contohnya. Ya gak apa-apa gitu loh. Gagal, misalkan tentu dengan segala hormat, rezim Soekarno di periode 1959 sampai kemudian kejatuhan beliau, itu beliau tidak punya contoh bahwa ada satu sistem ekonomi yang gagal sehingga beliau
mempraktekkan satu sistem ekonomi yang cukup sentralistik gitu. Pada waktu itu tembok Berlin belum runtuh. Namun ketika sekarang ingin direplikasi, you can name it lah. Apapun itu bentuknya, apapun itu gagasannya, gagasan ekonomi sentralistik itu sudah terbukti gagal. Dan sudah banyak sekali contoh negara-negara yang kemudian menerapkan hal ini. Dan retorikanya itu selalu sama lah, mirip-mirip itu. Ini demi kemakmuran, demi kesejahteraan. Whatever you can say it. Tapi pada akhirnya semua retorika itu hanya berakhir pada keterpurukan. Dan saya dan kita semua bisa melihat lah. Kalau kata misalkan ya sejarah itu kan ada istilah beginilah. Sejarah itu adalah hakim yang paling adil bagi masing-masing kita. Sejarah itu sudah menghukum gagasan ekonomi sentralistik itu gagal. Jadi ketika ingin direplikasi bagi saya cukup cukup aneh gitu. Nah, kemudian berbicara soal Indonesia, hari-hari ini misalnya kita bisa lihat ya, bagaimana kemudian Presiden Prabowo punya niat yang baik untuk membawa Indonesia menjadi negara yang makmur. Iya, saya percaya beliau punya niat baik. Tapi kita juga harus ingat, road to hell paved with good intention. Bahwa jalan menuju neraka itu ya diawali dengan niat baik. Dan hal semacam ini juga yang kemudian saya khawatirkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Bahwa ya kita tahu banyak negara di dunia ini gagal bukan karena niat jahat dari para pemimpinnya, enggak lah. Tapi kan inkompetensi dan tidak membaca realita. Realita zaman ini sudah bukan lagi zaman misalkan maaf ya, zaman 60-an, 70-an, bukan. Ini zaman dimana kalau kata Francis Fukuyama ini ya sudah ada the last man-nya. The last man-nya itu ya demokrasi liberal dan pasar bebas. Jadi ketika ingin menantang the last man ini ya berarti kan saya katakan tidak berkaca pada bumi yang nyata, tidak berdiri di bumi yang nyata. Kita bisa bicara misalkan soal bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo ada upaya penggunaan intervensi negara yang berlebihan sebagai market stabilizer. Bisa kita katakan pertama misalkan Danantara. Danantara itu dikatakan oleh Mas Pandu Syahrir, ya itu kadang-kadang juga terlibat di dalam perdagangan di IHSG sebagai market stabilizer. Dan ini kan agak berbahaya karena negara pada akhirnya menjadi the last resort. Dan banyak pelaku pasar akan berpikir tidak kompetitif lagi karena ya sudah gitu, kalau misalkan rugi ya nanti juga ditanggung negara. Dan impact-nya kita bisa lihat sekarang gitu. Lalu kemudian negara juga terlibat di dalam apa, ada saldo anggaran lebih SAL dari Kementerian Keuangan yang disimpan di BI lalu kemudian diserahkan ke Himbara, tapi kemudian beberapa bulan berikutnya ditarik gitu. Sebagian itu langsung ditarik kembali, tidak dalam tempo tertentu. Ya itu kan memicu persaingan yang berbahaya karena tiba-tiba likuiditas di bank itu tiba-tiba nggak ada. Nah, ini kan kemudian membawa apa yang disebut sebagai distorsi sinyal pasar. Ada moral hazard dan inefisiensi jangka panjang. Yang sebetulnya agak bertentangan ya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden sendiri tentang efisiensi pemerintahan yang apa lebih efisien, jangan belanja ini itu, kemudian ada pemangkasan di tingkat daerah. Ya, tapi kemudian itu semua diambil, disentralisir ke pusat gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat ya cukup, bukan, saya tidak bisa katakan ini akan gagal, tapi setidaknya sepanjang sejarah dari Perang Dingin sudah jelas mana pihak yang kalah gitu. Jadi agak membimbangkan sebetulnya ketika negara di era yang seharusnya desentralistik, baik dalam kebijakan pusat daerah
maupun dalam kebijakan ekonomi ada kecenderungan yang cukup kentara di pemerintahan Prabowo Subianto bahwa negara, pemerintah pusat, Jakarta itu mensentralistik kekuasaan, baik kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Oke. Nah, Gimana, Mas? lalu kemudian salah satu ini pengantar saya dulu bahwa salah satu hal yang ingin saya sampaikan juga di awal bahwa salah satu tanda bahwa negara itu terlalu terlibat aktif, terutama negara dalam konteks ini adalah pemerintah pusat, terlalu terlibat aktif. Ya itu kalau kata positifnya ya, tapi kalau di pasar kan itu sebenarnya intervensi. Tentu saja kalimat-kalimat semacam ini kan ya multitafsir dan tentu saja tergantung siapa yang menyampaikan, tapi fakta di lapangan, pasar, angka tidak pernah bohong. Dari ATH 9.000 sekian poin IHSG, sekarang sudah sekitar 5.800-an. Rupiah anjlok sekian belas persen sehingga sekarang menyentuh 18.000. Jadi apa namanya kalau misalkan itu bukan sinyal yang buruk? Ya tidak mungkin dong kita mengatakan bahwa yo nggak apa-apa itu rupiah lemah, IHSG toh orang desa nggak pakai dolar. Yo nggak bisa begitu. Karena sebagian industri sentral kita juga impor dan bahkan industri yang langsung menyentuh masyarakat misalkan kayak seperti kedelai ya itu kan impor juga jadi ya sangat disayangkan gitu ketika beliau mengatakan bahwa orang desa nggak pakai dolar meskipun itu kemudian dibersihkan lah disapu oleh uh, anak buahnya gitu ya, tapi kan you can revoke it, nggak bisa ditarik itu kata-kata. Termasuk juga soal bagaimana pasar melihat BI itu sekarang dikhawatirkan kurang independen karena keterlibatan uh, saya lupa namanya itu Tommy ya, Tommy Jiwandono kalau tidak salah. Nah, beliau kan Betul, keponakan Prabowo ya. betul, Dan Wakil beliau Menteri keponakan Keuangan. Prabowo. Ya, beliau kan tukar guling tuh. Yang tadinya siapa saya lupa namanya, deputi BI itu, deputi BI, gubernur BI. Terus jadi wakil menteri keuangan lalu kemudian beliau menjadi deputi gubernur BI. Ya tentu saja saya tidak punya bukti dan saya pikir tidak akan ada orang yang punya bukti bahwa Prabowo mengintervensi BI melalui keponakannya. Tidak akan ada bukti. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa persepsi adalah realita di dalam dua seni hidup manusia, yang pertama ekonomi dan politik. Persepsi itu kenyataan dan kita tidak bisa denial bahwa ya keterlibatan Tommy Jiwandono di BI tidak disangkal bahwa itu merupakan bagian representasi Prabowo Subianto di dalam Bank Indonesia yang seharusnya independen. Meskipun tidak dapat dikatakan juga bahwa dan tidak dapat dibuktikan ya, tidak dapat dibuktikan bahwa ada intervensi dari Prabowo ke Thomas Jiwandono, tetapi persepsi saja sudah cukup untuk meruntuhkan kepercayaan pasar. Karena kembali lagi, perception is real di dalam pasar dan di dalam politik. Dan ini bakal merusak kredibilitas moneter kita yang sudah susah payah itu loh dibangun sejak era Habibie. Dan konsekuensinya ya capital outflow. Sudah jelas konsekuensi dari ini semua ada capital outflow. Dan konsekuensi dari capital outflow sudah pasti investasi rendah, FDI akan rendah. Dan ketika FDI rendah akan ada gelombang besar PHK. Dan agak saya tentu mengapresiasi ya kinerja beberapa orang pejabat kita yang mencegah ada saya lupa Grab ya atau Gojek atau Tokopedia saya lupa Tokopedia yang diintervensi ya itu lebih tepatnya sepertinya. iya diintervensi. Tentu saja tindakan semacam ini saya perlu apresiasi, tapi memang akan bertahan berapa lama? Memang akan bertahan berapa lama supaya satu perusahaan yang di dalam hitungan rasionalnya sudah tidak untung lagi di Indonesia ini, tidak untung, tidak aman, tidak selamat untuk berinvestasi di Indonesia. Memang bisa dibujuk rayu berapa lama?
Karena kita harus sadar betul bahwa perusahaan yang sehat, perusahaan swasta yang sehat tidak mungkin tidak untuk berpikir rasional. Mereka harus berpikir secara rasional, menyelamatkan keuangan internal mereka. Dan ketika hitungannya sudah irasional untuk ada di Indonesia, ya memang saya selalu bertanya, memang berapa lama tahan di bujuk rayu atau ditekan? Saya tidak tahu. Kita tidak tahu. Iya, tentu itu konsekuensi dari ekonomi intervensionis ya, bahwa melihat pemerintah itu sebagai penyelamat gitu, dan seolah-olah intervensinya ini tuh menyelesaikan masalah, padahal kadang itu menjadi lebih buruk gitu, atau bisa juga baik, tapi sampai kapan gitu? Karena kita tentu nggak bisa kan menahan perusahaan tadi ya yang sudah merugi gitu untuk terus beroperasi gitu. Duit siapa? Jangan-jangan malah duit pajak. Kalau duit pajak berarti kita mengorbankan berapa uang, berapa juta manusia Indonesia itu hanya untuk menyelamatkan karyawan Tokopedia gitu, let's say. Betul. Nah, tadi kan disoroti juga ya, soal konsekuensi capital outflow adalah investasi asing kabur gitu, FDI kabur, PHK masif, dan ini sebenarnya udah terjadi ya dalam 10 tahun terakhir. Salah satu akibatnya adalah kalau saya baca itu inkonsistensi kebijakan gitu ya. Perubahan kebijakan, kemudian nepotisme, kolusi, korupsi, segala macam itu akhirnya menurunkan kepercayaan dan mempersulit gitu ya. Kalaupun ada yang masih percaya, akan sulit untuk berbisnis di Indonesia gitu. Nah, sayangnya situasi seperti ini justru apa ya, dirayakan ya. Aku melihatkan oleh sekelompok oleh beberapa juru bicara pemerintah, misalnya oleh beberapa menteri, bahwa seolah-olah kita itu bangsa yang bisa hidup sendiri gitu dengan kekuatan kita gitu, dan FDI itu dipandang sebagai intervensi gitu terhadap kedaulatan negara. Padahal kan tidak seperti itu tentu. Itu logika yang sangat kacau ya, dalam bernegara dan berbahaya gitu. Nah, kalau saya melihat saya juga sempat baca gitu bahwa intervensi-intervensi populis seperti ini tuh dilakukan karena pasar bebas di Indonesia dianggap gagal menghadirkan kesejahteraan dan keadilan gitu. Makanya, oke, kalau pasar bebas gagal, ini saatnya intervensi pemerintah. Pemerintah ngasih makan, pemerintah bikin koperasi, pemerintah stabilisasi IHSG segala macam gitu. Nah, menurutmu bagaimana, Mas, soal anggapan bahwa pasar sudah gagal di Indonesia gitu? Oke, ini kan ya argumen yang sangat Indonesia. Saya rasa hampir semua presiden kita itu punya retorika semacam ini gitu. Kecuali Pak Harto atau misalkan Jokowi ya, ya Jokowi juga dengan hilirisasinya lah, tapi tidak se ekstrim Prabowo. Prabowo ini bagi saya retorikanya ingin mereplikasi apa yang kemudian disampaikan oleh Soekarno, tapi dalam kapasitas yang sangat jauh berbeda. Misalkan Soekarno bilang soal anti imperialisme, anti neokolonialisme, ya saya bisa pahami. Kita dapat pahami itu dalam kerangka semangat zamannya, ya kan? Kita dapat pahami Soekarno misalkan dalam semangat kerangka zamannya, di mana ya pada waktu itu memang Bangsa saya terjajah. katakan di tulisan, iya, kita masih butuh semangat-semangat semacam itu. Dan pada waktu itu belum ada contoh kegagalan dari negara sentralistik sosialistik. Belum ada. Negara mana yang sudah menunjukkan kegagalan di tahun Justru 60-an? Enggak ada. justru itu wangi-wanginya ya kan, sosialisme Oh iya, memerdekakan gitu. itu spirit zamannya gitu. Oleh karena itu kan saya tulis di tulisan saya, itu era sebelum tembok Berlin jatuh. Dan itu bisa dipahami sebagai spirit zaman. Makanya akan jadi aneh ketika sudah ada contoh gagal. Bukan satu. Profesor Salim Said bilang di bukunya Ini Bukan Kudeta misalnya kan, Nasser itu mereplikasi kegagalan dan retorika sosialis Soekarno yang pada akhirnya menyebabkan Mesir ya terombang-ambing lah di dalam perang berkepanjangan, dan ekonominya ya kita tahu sendiri lah. Dan misalkan pernyataan tadi itu ya sangat Indonesia, sangat global south,
Sangat sekali lah. Itu retorikanya Maduro, itu retorikanya Chavez, itu retorikanya Fidel Castro lah. Bahwa kapitalisme adalah musuh bagi pasar bebas, itu adalah musuh bagi kemanusiaan, musuh bagi orang-orang miskin. Yang sebetulnya ya saya tidak perlu jabarkan. Pada dasarnya pasar bebas itu justru yang mengangkat umat manusia ini selama 100 tahun terakhir dari kemiskinan yang sangat ekstrim menjadi lebih makmur dibanding sebelumnya. Dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun, saya pikir. Kecuali memang denial saja. Begini, premisnya itu benar. Bagi saya itu premisnya benar. Tapi kesimpulannya salah. Ketika kemudian semua dibebankan kesalahan itu pada pasar bebas. Wah, ini apa, hai orang-orang kaya gitu misalkan. Hai, ya betul lah, beliau kan selalu merepetisi kalimat-kalimat semacam itu. Tapi yang jadi masalah di Indonesia ini sejak era Soeharto, sejak era awal Orde Baru, yaitu kroni kapitalisme. Dan itu bertentangan gitu loh dengan spirit kapitalisme yang sebetulnya spirit pasar bebas yang sesungguhnya. Karena kroni kapitalisme itu ya negara justru menjadi backing, menjadi orang belakang yang melindungi segelintir kapitalis-kapitalis. Segelintir saja. Dan ini menciptakan ketimpangan. Karena pada akhirnya orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan, yang dekat dengan lingkungan kekuasaan, para pengusaha yang dekat dengan lingkungan kekuasaan, yaitu menggantungkan diri pada kekuasaan, berkelindan dengan kekuasaan, dan melahirkan apa yang disebut sebagai oligarki. Dan ini berbeda dengan skema pasar bebas yang kita bisa lihat misalkan di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat. Ya tentu ada pengaruh-pengaruh tertentu, yes. Tapi tidak sevulgar apa yang ada di, misalkan dalam konteks ini di Indonesia. Kalau kata mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, itu kan peng-peng disebut, pengusaha penguasa. Dan ini ya harusnya dipisahkan, karena kata Milton Friedman itu ya nggak boleh power orang punya senjata dan power orang punya uang disatukan, itu nggak boleh. Karena balik lagi, Lord Acton itu kan punya satu istilah yang begitu keren lah, saya pikir menjabarkan banyak hal sekali. The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Dan ketika kekuasaan pemegang senjata, negara sebagai satu-satunya orang, sebagai satu-satunya pihak yang diperbolehkan memonopoli alat kekerasan, bersekutu dengan orang-orang yang punya uang, ya ini jadi masalah. Yang sebetulnya pasar bebas kan tidak menghendaki seperti itu. Harus dipisahkan, negara harus melimitasi diri di dalam urusan-urusan ekonomi. Supaya apa? Supaya orang-orang ini bersaing, berkompetisi, dan kemudian menciptakan inovasi. Karena kompetisi itu selalu melahirkan inovasi. Beda dengan misalkan pengusaha yang di backing oleh kekuasaan. Ya mereka nggak perlu berinovasi. Yang ngapain berinovasi? Capek-capek gitu loh berinovasi. Itu masalahnya. Itu pertama. Yang kedua, intervensi negara di dalam urusan ekonomi ini justru dalam hemat saya memperburuk masalah. Karena ini memberikan negara yang tadinya sudah punya power untuk menguasai alat kekerasan dan birokrasi untuk juga membagikan kekayaan kepada kelompok tertentu. Dan ini sangat politis. Dan ini sangat politis. Tentu saja misalkan negara jadi punya kekuasaan untuk membagikan bantuan langsung tunai. Yang itu disasarkan ke kelompok-kelompok politik tertentu, dan itu ya sudah umum lah diketahui. Lalu kemudian intervensi negara ini yang melahirkan apa yang disebut tadi lah, kronisme. Jadi ketika negara semakin dominan, ada Danantara misalkan, ada ya Danantara itu kan BUMN yang jadi super holding lah. Lalu kemudian negara menciptakan koperasi. Nah itu bagi saya agak 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 unik di Indonesia,
Bahkan agak ironis ya karena koperasi itu kan berangkatnya dari semangat desentralis ya. betul, koperasi itu kan upayanya, ya saya pikir itu upayanya Muhammad Hatta untuk kemudian menyaingi korporasi besar dengan cara ya orang-orang kecil ini berhimpun. Dan tapi unik jadi di era Prabowo, negara justru menggunakan sistem komando untuk apa, menggerakkan koperasi, dan negara jadi yang punya koperasinya malah jadi negara gitu. Dan itu bagi saya agak ironis. Dan tentu saja yang diuntungkan siapa? Lagi-lagi orang yang dekat dengan kekuasaan. Ya sederhana saja lah. Ini saya tentu tidak menuding ke siapapun ya. Perusahaan yang dekat dengan kekuasaan itu akan lebih mudah dapat kontrak, pinjaman murah, terus ada insentif-insentif tertentu, dan ini memberikan mereka perlindungan dari kompetisi yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena pada ujungnya akan ada inefisiensi. Jadi ini negara ini bukan mengambil balik kekayaan gitu yang selalu digaungkan loh, kita ambil kekayaan dari orang-orang kaya, tapi ini memindahkan energi ekonomi dari ruang yang kompetitif ke ruang yang tidak kompetitif dan tidak efisien dan bersyarat berbau politik. Dan ini kan berbahaya, sangat berbahaya. Dan ini kita sudah lihatlah hasilnya. Lalu kemudian misalkan Milton Friedman bilang, the great virtue of the free enterprise is that it prevents anybody from having too much power, political or economic. Ya seperti tadi saya bilang bahwa kemudian ini bisa disambungkan dengan pikirannya Lord Acton lah. The power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Semakin besar peran negara, pasti semakin besar juga potensi untuk korup. Korup itu kan rusak. Korup itu kan nggak mesti mengambil uang ya, tapi ya Betul. rusak saja. Termasuk pengaruh itu juga korup ya sebetulnya yang sering Oh, diabaikan betul, bahwa tentu. dan saya juga punya tesis apa bukan tesis ya. Saya salah satu pendukung argumen bahwa monopoli itu tidak akan mungkin terjadi secara natural gitu. Itu saya lupa pemikiran cuma dan ini saya rasa jadi cukup relevan dalam konteks Indonesia karena kalau kita cek perusahaan-perusahaan yang monopolistik itu pasti punya jejak masa lalu ya di khususnya di era Orde Baru itu dekat dengan tentara, dekat dengan rezim gitu dan akhirnya mereka dapat banyak sekali kemudahan gitu termasuk saat krisis mereka dapat bailout, mereka dapat keringanan-keringanan dan itu tidak didapatkan oleh perusahaan lain dan ketika mereka sudah terlampau besar gitu, akhirnya mereka jadi predatoristik gitu. Eh, dia menyapu ruang kompetisi yang ada gitu karena dia didukung oleh negara, termasuk lewat regulasi-regulasi yang nonsens gitu ya, yang membatasi apa iklim kompetisi itu terbentuk gitu. Sepakat, sepakat. Karena iklim kompetisi ini yang justru kemudian dengan retorika-retorika semacam itu dan kemudian ada tindakan-tindakan yang misalkan cukup, bagi saya pasti sangat mengganggu orang-orang yang akan berinvestasi di Indonesia. Misalkan seperti Patriot Bond. Ya itu kan diimplementasikan di dalam kebijakan-kebijakan. Ada kemudian apa, Bahlil itu bikin kebijakan yang Shell dan tempat-tempat penjualan BBM lain itu harus lewat Pertamina dan pada akhirnya banyaknya tutup gitu. Dan kemudian ada pernyataan yang saya pikir saya tidak punya kata lain selain bodoh untuk seorang menteri yang mengatakan nanti kalau KDMP sudah berjalan, Alfamart dan Indomart tutup. Lah itu kan saya tidak punya pilihan kata lain selain mengatakan itu bodoh. Karena kita misalkan ya Prabowo atau misalnya beberapa orang dekatnya beliau itu selalu menggunakan argumen China sebagai contoh. Pertanyaannya kita tidak punya faktor yang seperti China. Itu masalah kita. Kecuali kecuali dan mudah-mudahan pikiran saya salah. Ada orang-orang terdekatnya yang ingin menggunakan cara-cara Cina, yang ingin menciptakan faktor China tadi. Ya faktor China apa? Institusi yang kuat,
dan monopoli politik. Dan ini jelas sangat bertentangan dengan demokrasi. Dan ini ya bisa kemana-mana lah. Tapi balik lagi, bahwa negara kita ini ingin mengintervensi ekonomi, tapi di sisi yang sama, tingkat corruption perception index kita itu nomor 34/100. Jadi kita menyerahkan sumber daya kita dari pihak swasta yang bisa yang cukup kompetitif ke dalam pihak yang ingin memonopoli, dan jelas-jelas saya bisa katakan hampir pasti korup. Jadi Ini ini sama kayak ini ya ibaratnya. Kita punya pisau nih, terus kita kasih ke orang yang punya riwayat ngebunuh orang 15 kali gitu kan konsepnya. betul, Dan kita justru kita terus begging ya, government do something, pemerintah lakuin sesuatu. Padahal di saat yang sama kita semua sadar bahwa almost every problem we have gitu di Indonesia itu karena pemerintah gitu. Jadi ada apa ya ironi ya yang terjadi di sini gitu. Soal di satu sisi saya sempat baca kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan itu menurun gitu ya karena korupsi, karena inkompetensi. Tapi di saat yang sama juga tetap begging gitu ke government kayak please do something gitu. Itu kan kayak agak ironis sekali gitu dan betul. anomali gitu. Seharusnya kalimat yang muncul itu kan please do not something gitu. Betul, anomali Please justru. gak usah bikin apa-apa lagi, udah diam aja. Iya kan itu anomali ya gitu dan soal China tadi menarik ya. Saya sempat baca artikel soal yes apa otoritarianisme itu bisa saja menghadirkan kesejahteraan gitu ya. Membantah Milton Friedman. Contoh Singapura, Tiongkok gitu atau Korsel maybe jika mau dihitung. Eh, tapi ketika dihitung dengan statistika, dengan probabilitas gitu, lebih banyak mana negara otoriter yang berhasil dan negara otoriter mana yang jadi kayak Singapura dan yang jadi kayak Venezuela gitu kan. Harusnya dari situ kita bisa Nah, betul. berpikir lebih logis gitu. Oke, jika Indonesia ingin ikut Cina gitu, kira-kira probabilitasnya kita akan ikut Cina gitu, which is sebenarnya ekonominya tidak se-powerful itu juga gitu. Atau kita malah akan jadi worse than Venezuela gitu. Kalau lebih buruk dari Venezuela gimana gitu. Makanya ada istilah kan jangan berjudi dengan pasar gitu kan, jangan berjudi dengan ekonomi karena sekali satu langkah salah itu nasib satu bangsa dan satu dunia mungkin yang akan terdampak gitu. Nah, aku tertarik nih Mas soal faktor China yang Mas Saiful mention tadi soal Cina apa Tiongkok ya itu kan dianggap sukses menghadirkan itu kesejahteraan gitu, membantah argumen pendukung free market gitu yang selama ini dibangga-banggakan bahwa negara otoriter pasti tidak sejahtera gitu. Tapi kita lihat China itu justru melonjak ya ekonominya gitu. Nah, kira-kira apa aja sih Mas yang mengakibatkan itu? Ada anomali apa atau justru sebenarnya ada pasar di dalam Cina tapi tidak diakui atau diganti namanya atau seperti apa? Atau ada faktor X yang mengakibatkan anomali ini? Oke, berkaitan dengan China misalkan. Orang tuh selalu cuman lihat itu, China itu ya negara otoriter komunis gitu. Pada bagian tertentu iya, betul bahwa China itu otoriter dan komunis. Tetapi tidak bisa juga dikatakan sepenuhnya demikian. Karena pasca reformasi Deng Xiaoping, China itu sudah berubah. Ya, ada bagian-bagian tertentu di dalam pemerintahan China itu tidak bisa diganggu gugat dan itu menjadi hak mutlak milik CCP. Dan itu, tapi uniknya karena ilmu, saya katakan ilmu humaniora, ilmu sosial itu kan berbeda dengan ilmu apa, ilmu saintek Scientific ya, yang sains. kemudian ya, ya sebetulnya ilmu humaniora juga sains, tapi Iya berbeda betul. dengan saintek, Oh iya, berbeda dengan
Persepsinya di Berbeda Indonesia dengan kan sains dan humaniora itu berbeda ya perspektif. iya, kalau humaniora mungkin dianggap tahayul ya, tapi balik lagi bahwa selalu ada anomali di dalam bagian-bagian ilmu humaniora. Karena manusia itu ya sesungguhnya berbeda dan sangat anomali. Ada beberapa poin-poin anomali tertentu. Dan ya seperti tadi dikatakan bahwa secara statistik negara otokrat yang sukses itu ya berapa sih gitu loh. Dan kemudian otokrasinya semacam apa juga. Misalnya kita katakan begini, ada dua kita ini per Indonesia ini sebenarnya nggak usah kita lihat keluar, Indonesia ini sudah punya pengalaman yang cukup cukup jelas bahwa era Orde Baru itu negara otokrat, bahkan mungkin semi-semi junta, dan di satu sisi mengadopsi pasar bebas. Itu tidak bisa, itu fakta sejarahnya demikian. Tapi apa berhasil itu? Ya enggak. Buktinya malah melahirkan kronisme dan KKN kok. Jadi kalau bilang Cina itu berhasil, lah Indonesia gagal. Wah, tapi terlepas dari nanti kan ada argumen yang selalu lah, selalu kemudian menyalahkan pihak luar sebagai bagian dari kegagalan kita mengelola sumber daya kita sendiri. Dan ini ironi negara dunia ketiga. Dan tentu teman-teman yang ada di bagian lain dari spektrum ideologi. Bahwa selalu ada apa ya, excuse, selalu ada jalan keluar, selalu ada tokoh yang jahat di dalam satu peristiwa sejarah yang kemudian menggagalkan kemakmuran sebuah negara. Dan ya kita tidak dapat bantah misalkan ada keterlibatan asing dan lain-lain. Tapi kan kalau kitanya kompeten ya nggak berhasil juga itu barang, nggak jalan juga. Yang jadi masalah itu kitanya tidak kompeten, otoriter, koruptif, dan ya suka apa ya, Indonesia itu kan katanya bersifat kekeluargaan, ya itulah kekeluargaan itulah yang jadi masalah kita, bukannya kemudian pasar bebasnya. Toh ketika era misalkan ya ini agak ironi, misalkan ketika orang-orang terdekatnya Prabowo terutama para juru bicaranya, dan juru bicara itu kan tukang poles paling baik lah, ya semua hal baik lah pokoknya kalau ikut kata juru bicara. Lalu kemudian mereka sering mengutip Cina, termasuk diskusinya Fadlizon, bukan Fadlizon, sorry, Fahri Hamzah, soal Cina itu bisa berhasil, bla 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 bla. Tapi tidak apa ya, itu seolah-olah benar gitu loh, padahal enggak. Ada reformasi pasar di era Deng Xiaoping tahun 1978 kalau saya tidak keliru, yang membuka foreign direct investment. Berbeda dengan era Mao yang sangat tertutup, isolasionis, yang cuma mau dagang itu dengan negara-negara blok timur saja. Lalu kemudian ada zona ekonomi eksklusif Shenzhen, yang kemudian disitulah mulai China mengalami perubahan yang cukup drastik dibanding negara-negara otokrat timur lain. Bahkan jika dibandingkan dengan Uni Soviet sebagai simbahnya komunis. Ini yang kemudian membedakan, dan faktor X-nya itu institusi dan birokrasinya kuat. Pertanyaannya, dengan ranking korupsi kita yang 34 itu, kira-kira punya faktor X yang sama tidak dengan China? Orang yang ditugaskan untuk mangkap koruptor, dia sendiri korupsi. Kira-kira ya ada gila-gilanya juga gitu kalau kita mau ngasihkan kekuasaan ekonomi juga ke orang-orang yang jelas punya power politik aja korup. Bakat dan kita lihat juga di Indonesia itu kan polanya semakin tinggi indeks demokrasinya biasanya indeks ekonominya juga akan meningkat. Kita lihat Habibie misalnya menyelamatkan ekonomi Indonesia apakah dengan cara otoriter? Tentu tidak. Dia justru buka pasar, buka pers, buka kebebasan politik gitu. Meski tentu kita bisa memperdebatkan ya soal intervensi
ekonomi era Habibie gitu. Tapi kita tidak bisa menafikan bagaimana Habibie mereformasi struktur kelembagaan, struktur kekuasaan sehingga lebih demokratik dan akhirnya lebih dipercaya gitu kan. Sehingga foreign direct investment bisa lebih banyak masuk juga salah satu faktor pendorongnya. Dan ketika kekuasaan itu mulai tersentral gitu, ketika kekuasaan itu mulai populistik gitu, 2012 pasca krisis 2008, kalau saya tidak salah ingat itu kekuasaan mulai populistik, akhirnya kan tren ekonominya justru decline gitu kan, karena akhirnya habis ya uang itu, uang negara itu untuk subsidi misalnya, itu kan menjadi salah satu beban ya. Meski di diskusi kita sebelumnya bersama Indeks melihat subsidi tidak bisa ya sebinar itu gitu, karena masyarakat kita udah kecanduan juga dengan subsidi gitu. Nah, itu trap. Betul. Kita udah ibarat pecandu ya, jadi kita nggak bisa keluar tiba-tiba gitu, sakau yang ada gitu kan ibaratnya. Iya, dan ketika misalkan ada siapapun ya presiden kita yang mencoba untuk menghentikan subsidi secara radikal, ya siap-siap saja menghadapi gelombang protes yang sangat besar dan itu bisa berimplikasi ke kekuasaan politiknya. Jadi ya itu resiko yang harus ditangani, ditanggulangi dengan baik. Betul. Nah, kita balik ke Cina lagi nih. Salah satu yang sering diabaikan adalah Cina itu bisa berkembang seperti itu, betul tadi. Soal mereka lakukan reformasi ekonomi ya, mereka membuka pasar gitu, era Deng Xiaoping gitu. Bu- jadi kemakmuran Cina itu bukan di era Mao gitu ya. Justru sengsara-sengsaranya China itu di era Mao gitu, dan diselamatkan oleh Deng Xiaoping, dan pemimpin penerusnya adalah reformis-reformis gitu, dan Xi Jinping itu mewarisi kekuasaan apa ya, struktur kekuasaan, struktur lembaga yang udah kuat gitu. Dan ketika dia mencoba apa namanya ya, mensentralisasi kembali kekuasaannya, ya ekonominya juga drop kok, stagnan. Mungkin kalau dibilang drop itu nanti terlalu tendensius ya, tapi stagnan. Dan kita lihat di balik gemerlap ekonomi China itu kan ada bubble property, ada ancaman-ancaman krisis ekonomi sebetulnya gitu. Meski mereka selamat ya di COVID kemarin, tapi kita belum tahu apakah dengan konsolidasi kekuasaannya Xi Jinping ini justru akan memperbaiki atau memperburuk gitu ekonomi Cina yang sempat punya apa ya, kestabilan dan juga kelembagaan yang kuat gitu. Betul. Saya sepakat karena begini, China menggapai apa yang kita lihat sekarang, misalkan bangunan-bangunan tinggi di sepanjang pesisir timur Cina, itu kan bukan karena dia otoriter gitu loh, bukan karena negara menguasai ekonomi dan mensentralistik kekuasaan ekonomi di dalam satu orang atau di dalam satu lembaga, enggak. Itu kombinasi dari kemudian disiplin politik yang tinggi dan kemudian ada reformasi pasar yang pragmatis dan jauh dari kata ideologi. Ini menurut saya poin pentingnya. Ekonomi itu nggak bisa didrive dengan retorika ideologi. Mungkin terdengar agak sulit didengar ya untuk teman-teman di pihak spektrum politik yang lain. Tapi ini fakta bahwa ekonomi itu nggak bisa diparani pasar lalu kemudian stabil lagi. Lalu apa ya itu hal-hal kayak gitu-gitulah. Kita bangsa yang besar terus tiba-tiba IHSG jadi 10.000 gitu ya. Nggak bisa begitu. Pasar itu kan tidak bekerja seperti orang diyakinkan dengan cara untuk supaya milih gitu loh. Nggak bisa. Nggak bisa pasar kemudian diyakinkan dengan cara yang entertain. Misalkan dengan goyang, joget, atau sebagainya. Nggak bisa. Pasar itu diyakinkan dengan kebijakan yang konsisten. Ada jaminan bahwa negara minim intervensi dan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk kompetisi. Dan jangan ada yang di backing gitu loh. Ketika ada yang di backing ya itu rusak. Sinyal pasarnya pasti rusak. Dan itulah yang dilakukan China. Sebagai sebuah anomali di dalam apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai the last man itu, ya China. China kemudian berhasil menciptakan Beijing Consensus bahwa kebebasan ekonomi, pasar bebas,
Kapitalisme bisa berjalan seiringan tanpa demokrasi. Berbeda dengan Washington Consensus yang menekankan bahwa demokrasi adalah pasangan bagi pasar bebas. Dan ini kemudian di masalah kita itu kan itu tadi ingin mereplikasi Cina, tapi cuma di batas-batas retorika. Coba kita pikirkan secara sederhana saja. Bagaimana kemudian berapa sih kabinet Cina? Hal sederhana saja. Kabinet Cina itu berapa orang sih? 20 kalau tidak salah. Kabinetnya si Jinping itu. Cuma 20 orang. Kabinet Prabowo 100 loh. Terbesar sejak era Soekarno. Kabinet yang paling besar sejak era Soekarno. Dan kita tahu apa hasil dari kabinet era Soekarno itu. Tentu saja ya, tidak berharap demikian. Karena ya Dan implikasi sangat besar. fun fact, kabinet 100 menteri itu kabinet terakhirnya Soekarno. Jadi Ya itulah, tentu saja ya, kita tidak bisa berharap demikian gitu. Karena implikasinya juga sangat besar, akan timbul banyak sekali problem dan korban. Cuman kan, ya tentu saja gitu loh. Tidak bisa kita mereplikasi sesuatu tanpa kita menempuh jalan yang sama. Tanpa kita punya modal yang sama. Indonesia saat ini tuh ya ingin mereplikasi Cina, tapi nggak punya modal yang sama. Modalnya itu apa? Ya tadi, institusi yang kuat. Institusi kita itu korup. Kita itu harus sudah berpikir bukan lagi praduga tak bersalah, tapi kita harus menganggap semua pejabat publik kita itu korup. Sampai terbukti sebaliknya. Ya cukup ekstrim, tapi saya pikir ya rasional karena ya indeks persepsi korupsi kita ya sudah nomor 34 dari 100 gitu loh. Itu kan keren banget. Ada peningkatan di saat ada penurunan yang sangat tajam di bidang keyakinan pasar, termasuk kemudian outlook negatif yang diberikan MSCI, lalu kemudian ada peringatan-peringatan dari berbagai lembaga kredibel, lembaga keuangan kredibel. Dan itu dianggap sebagai serangan terhadap pemerintahan. Ya seharusnya kan tidak bisa dianggap serangan. Harusnya berbenah, tapi ya tentu saja ya eh, sikap paranoia dari terutama dari pucuk pimpinan tertinggi itu ya masalah tersendiri bagi ekonomi. Saya pikir kalau ingin replikasi Cina ya ingin replikasi juga kabinetnya. Hal terkecil saja dulu. Ini kan tidak itu loh. Yang direplikasi justru hal-hal yang bersifat otoriternya. Yang direplikasi itu ya kalimat-kalimat kepatuhan kepada negara. Kalimat semacam itu. Tapi reformasi ekonominya tidak. Efisiensi nyatanya tidak. Jadi yang direplikasi hanya hal-hal retoris saja. Dan ya pasar nggak bisa percaya kalimat bahwa Indonesia ini negara yang besar, kalimat ini ya iya negara besar, tapi kan tidak bisa juga dikatakan bahwa pasar harus percaya dia, nggak mesti. Pasar itu kan tidak bisa didikte. betul. Dan kalau mau bangsa yang besar, Rusia lebih besar tapi juga lebih suram gitu kan. Jadi Lah iya, besar apanya gitu loh. Besar susahnya. Ini nggak bisa begitu. itu, dan pasar kan bekerja dengan sinyal ya. Dan kenapa pasar efisien gitu? Karena dia cepat gitu salah satunya. Dan birokrasi kita gitu, birokrasi tercepat pun itu nggak bisa mengimbangi pasar gitu. Apalagi birokrasi kita gitu. Di saat pas apa ya, arus investasi tiba-tiba dia mau narik gitu, kita masih untuk merespon itu harus nunggu fotokopian surat tugas gitu. Misalkan kalau di Indonesia karena birokrasinya salah, dan ini salah satu PR ya. Kenapa salah satu dari banyak alasan kenapa arus investasi asing kita keluar gitu ya. Selain inkonsistensi kebijakan, terus favoritisme KKN, infrastruktur yang belum tertata gitu, dan juga salah satunya adalah birokrasi gitu. Karena saya mengalami sendiri ya bagaimana membuka apa perizinan ya, perizinan berusaha itu rumit gitu ya. Meski sudah ada reformasi yang cukup bagus lewat OSS gitu yang bisa serba online gitu, tapi
ketika sampai bawah, ketika ngurus AMDAL, ngurus izin dengan warga gitu, itu cukup banyak sekali kerumitan-kerumitan birokratis. Belum lagi kalau kita ngomongin pungutan liar gitu, dan itu konsekuensi ya dari apa namanya intervensi pemerintah gitu. AMDAL misalnya itu kan niatnya pemerintah supaya perusahaan tidak mencemari lingkungan ketika beroperasi. Mulia sekali, tentu secara niat. Tapi pada operasi realisasinya ya bayar, bayar aja selesai soal urusan dia mencemari atau tidak, tidak ada urusan gitu dan malah jadi legitimasi ketika sebuah perusahaan mencemari dia bisa membantah bahwa saya punya AMDAL kok gitu padahal AMDALnya gado-gado gitu. Dan itu nunjukin betapa berbahayanya ya ketika niat baik pemerintah untuk melindungi rakyat itu diwujudkan lewat intervensi kebijakan langsung gitu. Betul. Karena ya tadi balik lagi bahwa ada gium Inggris yang keren itu. Bagi saya keren sekali untuk menggambarkan bagaimana pemerintah kita saat ini. Ya road to hell paved with good intention. Itu clear itu, jelas. Niatnya baik. Tapi masuk neraka tuh ya nggak mesti pakai niat yang baik, niat yang buruk gitu ya kan nggak perlu. Jalan ke jurang tuh ya nggak mesti niat masuk jurang gitu loh. Dari awal kan nggak mesti niat masuk jurang. Dan misalkan saya agak ekstrim mungkin kalau dalam konteks Indonesia karena ini jarang terpakai sekali di dalam perdebatan-perdebatan di Indonesia. Milton Friedman itu bilang bahwa government is the problem. Dan dia katakan ini secara universal bahwa kemudian pemerintah itu lahir untuk melindungi warga, untuk menjadi pelindung warga, pelindung masyarakat, pelindung rakyatnya. Tetapi pada saat yang sama juga berpotensi untuk menjadi, kalau kata saya lupa Weber atau yang soal Leviathan itu, negara kan bisa berubah jadi Leviathan. Makanya kemudian Friedman itu menekankan bahwa pemerintah itu harus dilimitasi. Sedangkan di Indonesia saat ini kekuasaan pemerintah pusat itu sangat-sangat besar. Bahkan sampai urusan toko yang jual minyak aja pemerintah pusat itu. Soal PLN misalkan kemarin, saya bisa membayangkan ketika saya punya diskusi dengan salah satu kawan saya beberapa bulan yang lalu soal bagaimana kemudian PLN itu berpotensi menjadi gangguan nasional dan terbukti kemarin blackout itu karena kita cuma mengandalkan satu-satunya sumber listrik kita ya PLN, nggak ada alternatif lain. Jadi ketika satu terganggu ya satu negara ini terganggu dan itu dikatakan kan katanya kerugiannya 5 triliun gitu. Saya pikir lebih lah, terutama kerugian yang dialami masyarakat. Bagaimana kemudian laundry, pengusaha-pengusaha laundry, pengusaha-pengusaha apa game konsol, bagaimana kemudian mall yang harus kemudian menyalakan genset gitu loh. Itu kan menimbulkan kerugian-kerugian. Ada kemudian orang yang tidak bisa ikut meeting gara-gara mati lampu. Itu kan kerugian-kerugian imaterial. Dan ini sebab dari monopoli negara. Dan lucu itu ya jangankan orang-orang yang punya tingkat kapasitas intelektual yang tinggi ya membahas seperti ini. Orang-orang misalkan orang-orang yang tidak punya literasi banyak pun akan berpikir dengan cukup mudah bahwa PLN itu satu-satunya penyedia listrik tapi kemudian rugi terus. Itu kan lucu. Bagaimana itu loh? Sesuatu yang menguasai semuanya itu rugi. Dan sekarang mau ditambahi lagi kekuasaan dari BUMN-BUMN ini. KDMP itu kan Koperasi Desa Merah Putih itu kan kemudian dikelola oleh Agrinas kan. Yang untungnya 2,7 M tahun lalu. Ya itu ya maksudnya asal untung itu namanya, asal ketik untung. Sesuatu ya itu lucu sekali gitu loh. Bagaimana kemudian BUMN kok cuma menghasilkan 2,7 M. dan Itu mau dan mau dikasih kewenangan yang lebih besar gitu.
Lah iya, makanya itu kan kita udah tahu ini hampir pasti orang ini perampok. Tapi dengan niat baik kepala keluarga, ya sudah dikasih saja ini. Ya, ya saya speechless sih. Maksudnya kadang-kadang bagi saya untuk Indonesia ya, case Indonesia ini, negara ini justru harus melimitasi kekuasaan seminimum-minimum mungkin. Bukannya terlibat semakin jauh, karena akhir-akhir ini ya ingin terlibat semakin jauh, terutama di dalam urusan pasar. Dan karena itu satu-satunya potensi kekuatan yang akan menandingi pemerintah. Saya punya pikiran politik seperti itu. Karena pemerintah khawatir bahwa, saya tidak bilang pemerintah, sorry saya ralat, orang-orang tertentu di dalam pemerintah itu mungkin merasa bahwa kekuasaan politik itu bisa terganggu oleh kekuasaan ekonomi di luar pemerintah. Jadi ada semacam persaingan yang sebetulnya nggak logis gitu. Dua kekuatan yang harusnya disparate, dipisahkan. Karena kekhawatiran-kekhawatiran picik ingin dikooptasi. Bagi saya ini masalahnya ya sederhana saja, ya ini negara harus melimitasi power, melimitasi urusannya. Ya sudah urusanmu itu ya halal, semacam regulasi-regulasi yang juga nggak harus terlalu ruwet gitu. Sekarang kan semua ruwet. Ya betul tadi soal AMDAL dan lain-lain. Harus izin RT, harus izin kepala desa, harus izin apa. Dan setiap izin itu kan masuk amplop itu. Setiap pengajuan izin harus keluar kemudian misalkan pelicin. Harus ada oli pembangunan lah di situ. Ya itu kan ya gimana gitu loh. Negara yang sudah sedemikian jelas korup ingin diberikan kekuasaan lebih luas dengan alasan bahwa supaya kekayaan bisa didistribusikan. Ya, ya saya pikir ya nggak lama lah kalau begitu cara berpikirnya. Tentu saja nggak lama itu ya tentu saja multitafsir lah. Silahkan menurut keyakinan masing-masing. Oke, Mas Saiful, menarik ya diskusi hari ini. Kayak apapun topiknya ketika kita melihat situasi apa economic turn Indonesia ini, kita kembali ya ke satu quotes ya kayak punya Lord Acton gitu karena apapun masalahnya akarnya adalah keinginan nah, gitu ya terlepas itu dengan niat baik betulan niat baik atau tidak tapi keinginan gitu untuk bisa mengendalikan rakyat untuk mengendalikan pasar gitu bahwa perasaan bahwa negara itu punya tanggung jawab atas rakyatnya itu diimplementasikan melalui intervensi gitu dan pada akhirnya kita saya teringat juga kita banyak quotes ya hari ini saya ingat quotesnya George Santayana gitu kan. Mereka yang nggak belajar sejarah itu kan dikutuk untuk mengulanginya gitu dan sayangnya kita kita kayaknya belajar sejarah tapi denial terhadap sejarah gitu jadi ini kayak harus dibikinkan quotes baru ya kita denial bahwa eksperimen-eksperimen otokratik itu gagal di banyak negara dan di sejarah Indonesia juga gagal termasuk Soeharto deh. Soeharto itu di era awal kenaikannya bisa menyelamatkan Indonesia dari inflasi itu kan dia cukup demokratis di era awal kekuasaannya sampai gitu ketika dia mulai jadi otoritatif setelah Malari kalau nggak salah itu kan akhirnya jadi makin oligark ya makin kapitalisme kroni gitu dan salah satu yang sering dilupakan adalah kita kerap salah mendiagnosa gitu bahwa masalah yang kita alami hari ini adalah kapitalisme kronik gitu, bukan pasar bebas gitu. Dan ketika kita ngomongin kegagalan kapitalisme kronik, itu sebetulnya kegagalan pemerintah gitu, karena dia mengintervensi dan memberikan favoritisme kepada sekelompok pengusaha gitu, sekelompok atau bahkan kepada dirinya sendiri ya, karena kita lihat lebih dari 60% anggota DPR misalnya atau lebih dari 50% anggota kabinet tuh pengusaha gitu ya, entrepreneur gitu. Jadi maka nggak heran ketika prakteknya jadi makin kronis kronik sekali gitu. Dan itu yang kerap disalahpahami gitu baik oleh rakyat, oleh pembuat kebijakan gitu bahwa pasar gagal. Jadi bukan soal pasarnya tapi justru soal intervensi pemerintahnya gitu. Dan kita layaknya mengulangi
kegagalan masa lalu gitu, kita akan terus ditakdirkan untuk gagal gitu karena kita nggak membaca sejarah dengan benar. Mungkin itu nggak berasa kita udah sejam ngobrol soal perekonomian, Mas Saiful. Mungkin ada closing sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini. Closing saya tadi sih, saya kembali lagi ke hipotesa awal bahwa ya the government is the problem. Dari sekian banyak hal di Republik ini yang jadi masalah itu ya satu, overlapping kekuasaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dan ini kemudian yang hari-hari ini semakin kita rasakan semakin jauh meluas dan semakin mendalam penetrasi kekuasaan politik negara ke dalam ekonomi. Yang sebetulnya dari awal juga memang sudah sangat besar itu dan sekarang diperbesar kembali. Yang jadi masalah kita terlalu, saya katakan mungkin masyarakat kita terlalu menggantungkan hidup kepada pemerintah sehingga kemudian agak sukar untuk percaya diri bahwa ya sudah, ketika ada satu sistem yang membebaskan dirinya dari dari kekuasaan-kekuasaan di luar dirinya, itu ya harusnya sudah siap. Tapi ya kembali lagi bahwa bagian dari, ya ini bagian dari perjalanan sejarah kita. Saya sepakat bahwa eh, orang kita yang tidak belajar sejarah itu ya dihukum untuk mengulanginya. Tapi masalah saya mungkin bukan di situ. Problemnya adalah bahwa kita belajar sejarah, tapi sebagian orang yang mempunyai kekuasaan politik itu saya pikir tidak belajar sejarah. Kita iya, mereka tidak. Itu problemnya. Kita masalahnya tidak punya kekuasaan dan mereka punya kekuasaan. Dan mereka selalu ingin menambah kekuasaannya dengan agresif. Mungkin penutup dari saya bahwa kembali bahwa the problem is the government. Masalahnya adalah pemerintah, dan coba untuk tidak minta tolong kepada pemerintah dan coba untuk berdiri di atas kaki sendiri, bukan sebagai retorika yang besar itu, tapi sebagai individu demi individu. Dan ya, bahwa sebentar, saya ada satu quotes menarik dari Ronald Reagan. Misalkan begini, negara itu nggak boleh terlalu overlapping, dan problem kita hari ini adalah ya negara overlapping. Wait, sebentar. 9 kata dari Reagan. The 9 most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help. Demikian saja Oke, itu kata quotes penutup legend. saya. Terima kasih banyak Mas Saiful atas diskusinya hari ini. Semoga tentu kita berharap ya lewat inisiatif-inisiatif seperti ini kita bisa eh, mengedukasi masyarakat gitu. Kita bisa menjadi ruang konsolidasi gitu untuk menciptakan perubahan meski perubahan itu nampaknya masih sangat jauh ya, tapi setidaknya we do something gitu better than we don't do anything gitu. Nah, untuk teman-teman sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata selama sesi diskusi ini dan jangan lupa terus ikuti portal Suara Kebebasan di @suarakebebasan di Facebook, X dan juga Instagram. Dan jangan lupa follow juga Indonesia Liberty Society di @indolib ya. Iya betul. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.